Selama berbulan-bulan, dia mencuri sedikit demi sedikit dari tempat yang seharusnya paling aman. Transaksi aneh itu selalu menuju ke sebuah dunia rahasia. Aku mencari pelakunya di luar sana. Padahal tangan tak terlihat itu ada di bawah atap yang sama, setelah tahu kebenarannya. Tak kusangka adalah... Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu yuk di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana saja. Siapa tahu kejadian seperti ini pernah juga terjadi di kotamu. Dan kita lihat, siapa yang paling cepat hadir di sini. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang, dan bisa membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena takut diserang perampok, tapi karena kebingungan yang sangat besar. Aku Ida, ibu dari 2 anak, merasa seperti sedang menghadapi hantu di rekening bankku. Ini sudah kali keempat dalam sebulan terakhir, aku melihat saldo di buku tabunganku berkurang, jumlahnya tidak besar, tidak sampai menghabiskan semua tabungan kami, tapi cukup signifikan untuk membuat kepalaku pusing dan tanganku dingin. Aku merasa ada yang aneh, ada yang tidak beres, seolah ada tangan tak terlihat yang mengambil sedikit demi sedikit rezekiku. Aku memutuskan, aku tidak bisa diam saja, aku harus mencari tahu apa yang terjadi, aku harus tahu siapa yang berani-beraninya mengganggu ketenangan kami. Nominalnya aneh bu, selalu angka-angka yang ganjil, seperti 327,500 atau 198,888. Kataku pada petugas bank, suasana di bank saat itu ramai, tapi aku hanya fokus pada penjelasan petugas di hadapanku. Aku mendorong slip mutasi rekeningku ke hadapannya, lembar kertas itu penuh dengan angka-angka yang membuatku mual, angka-angka yang tidak pernah aku buat transaksinya. Aku bahkan harus menahan diri agar tanganku tidak gemetar saat memegang kertas itu. Aku sudah berusaha menenangkan diri di rumah, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya kesalahan sistem. Tapi melihatnya tertulis jelas di kertas, rasa cemas itu kembali menyeruak. Aku merasa harga diri dan keamanan pribadiku sedang diinjak-injak. Petugas bank itu, seorang perempuan muda dengan seragam rapi dan kacamata tebal, menatap layar komputernya dengan kening berkerut. Dia memicingkan mata, seolah membaca tulisan yang sangat kecil. Semua transaksi ini dilakukan secara online Bu Ida, jelasnya. Suaranya terdengar profesional namun sedikit ragu. Melalui e-wallet yang terhubung ke beberapa aplikasi game dan layanan hiburan, dia menyebutkan beberapa nama aplikasi yang asing di telingaku. Ada pengisian saldo, pembelian item digital, dan langganan bulanan. Aku mendengarkan, tapi pikiranku langsung kosong. Game dan layanan hiburan, game, aku hampir tertawa, tapi suaraku tertahan di tenggorokan, tawa yang sangat miris. Aku adalah seorang ibu rumah tangga parubaya. Aku paling sering menggunakan internet hanya untuk menonton video resep masakan di YouTube, mencari diskon di pasar swalayan, atau sesekali melihat foto cucu teman-temanku di media sosial. Sejak kapan aku, Ida, jadi seorang penggila game yang menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk hal-hal yang tidak nyata? Aku bahkan tidak tahu apa itu e-wallet atau bagaimana cara kerjanya, apalagi menggunakannya untuk membeli item digital. Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Ini seperti menuduh seekor bebek pandai memanjat pohon. Kecurigaan yang awalnya hanya setitik, kini mulai membesar seperti awan hitam di langit. Aku yakin 100%, ini bukan ulahku, bukan karena aku lupa atau pikun. Aku tahu kebiasaan belanjaku. Aku sangat teliti dalam mencatat setiap pengeluaran. Jadi, jika ini bukan aku lalu siapa? Apa ia suamiku? Dia bahkan lebih kolot dariku soal teknologi. Dia masih percaya bahwa uang paling aman disimpan di bawah bantal daripada di bank. Mengajaknya menggunakan aplikasi perbankan digital sama saja seperti memintanya berjalan di atas air. Jadi, jika bukan aku dan bukan suamiku, maka satunya kemungkinan adalah ada orang lain. Seseorang yang sangat dekat dengan kami, seseorang yang tahu tentang kami, seseorang yang telah mengambil kepercayaanku. Perasaan dikhianati mulai menusuk. Bahkan sebelum aku tahu siapa pelakunya, tolong blokir dulu kartunya, dan saya mau laporan riwayat transaksi lengkap. Semua, tanpa terkecuali, putusku, berusaha terdengar sekuat mungkin. Meskipun di dalam hati aku merasa lemas dan rapuh. Aku harus menghentikan pendarahan finansial ini, aku harus melindungi diri dan keluarga kami. Petugas itu mengangguk dan mulai memproses permintaanku. Ketika aku berjalan keluar dari bank, pikiranku sudah dipenuhi dengan nama-nama orang yang mungkin memiliki akses ke kehidupanku. Lingkaran orang yang kutahu semakin menyempit, dan itu membuat perutku mulas. Aku tahu apapun yang kutemukan, itu pasti akan menyakitkan. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di meja makan,
membuka amplop berisi laporan transaksi yang kuterima dari bank. Aku menyebar kertas-kertas itu. Setiap baris adalah bukti kebohongan, bukti bahwa ada seseorang yang menjalani kehidupan rahasia menggunakan uangku. Aku mulai menganalisis, siapa yang tahu password dan PIN-ku selain suamiku. Pikiranku langsung tertuju pada dua anakku, dua buah hatiku yang kucintai lebih dari apapun di dunia ini. Anak-anakku, aku punya dua anak, Bima yang sudah kuliah di luar kota. Dia mengambil jurusan teknik dan sibuk dengan tugas-tugasnya. Dia juga bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Bima sangat mandiri, bahkan sering mengirimiku uang sesekali. Dia jarang pulang, hanya saat liburan panjang. Rasanya sangat tidak mungkin Bima. Dia sudah dewasa dan bertanggung jawab, lagi pula dia jauh. Dia punya rekening sendiri dan tahu betapa sulitnya kami mendapatkan uang. Sasaranku langsung tertuju pada Risa, si bungsu. Dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Risa memang punya ponsel pintar. Hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Aku selalu membatasi aksesnya. Aku selalu mewanti-wanti dia agar tidak sembarangan mengunduh aplikasi atau memberikan informasi pribadi. Aku bahkan secara rutin memeriksa ponselnya. Meskipun kadang aku merasa bersalah karena mengganggu privasinya. Tapi ini untuk kebaikannya, pikirku. Aku adalah ibu yang protektif. Aku ingat, beberapa kali aku meminjam ponsel Risa untuk menelepon karena baterai ponselku habis. Aku sempat melihat ikon-ikon aplikasi game yang asing dan berwarna-warni di layarnya. Ketika kutanya, dia selalu mengelak dengan senyum manisnya yang polos, senyum yang biasanya berhasil meluluhkan hatiku. Itu punya teman Bu, katanya, sambil memelukku. Aku cuma bantu coba sebentar. Dia butuh bantuan untuk melewati level yang susah. Aku tak pernah mencurigainya serius. Risa adalah anak yang manis dan penurut, nilai-nilainya selalu bagus di sekolah. Guru-gurunya memuji kerajinan dan sopan santunnya. Aku selalu berpikir, dia hanya anak SMA biasa yang sesekali tertarik pada hal-hal baru yang sedang tren di kalangan remaja. Aku mempercayainya sepenuhnya, seperti aku mempercayai diriku sendiri. Apa mungkin Risa? Pertanyaan itu kini menggema di benakku. Lebih keras dari sebelumnya, rasa penasaran bercampur dengan ketidakpercayaan yang menyakitkan mulai menyelimutiku. Uang yang hilang mungkin tidak membuat kami langsung jatuh miskin. Tapi rasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai itu yang paling menyakitkan. Jauh lebih sakit daripada kerugian materi. Aku harus tahu, aku harus mendapatkan kepastian. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku harus mengintip rahasia anakku. Aku harus melanggar batas privasinya. Demi mencari kebenaran yang akan menghancurkanku atau membebaskanku, aku menunggu sampai Risa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Itu adalah momen yang tepat. Dengan napas tertahan, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja belajarnya. Aku berdiri mematung di depan meja belajar Risa. Dengan ponselnya di tanganku, aku melihat pintu kamar mandi yang tertutup. Aku hanya punya waktu beberapa menit, mungkin kurang dari 10, sebelum Risa selesai mandi. Aku harus bertindak cepat. Tapi hatiku berteriak agar aku berhenti. Aku memejamkan mata sebentar, mengambil napas dalam-dalam, dan meyakinkan diri bahwa ini demi kebaikan Risa juga. Aku harus menghentikannya sebelum kebiasaan buruk ini menjadi lebih parah dan melibatkan masalah hukum yang serius. Aku adalah ibunya, aku berhak tahu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka ponsel Risa. Syukurlah, layar utama ponselnya tidak dikunci. Itu adalah hal yang biasa. Risa memang tidak suka menggunakan pola atau PIN untuk membuka layar. Namun aku tahu anak remaja punya cara sendiri untuk menyembunyikan rahasia. Aku mulai menjelajahi setiap sudut ponsel itu. Aku melihat galeri foto biasa, aplikasi media sosial yang umum, dan beberapa aplikasi belajar yang memang sering dia gunakan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Seolah-olah dia memang tidak menyembunyikan apa-apa. Ini membuatku semakin yakin, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah beberapa saat mencari, mataku tertuju pada sebuah folder di layar ponsel. Folder itu diberi nama dokumen penting. Nama itu sekilas terlihat meyakinkan, cocok untuk seorang pelajar yang serius. Tapi, justru nama yang terlalu polos dan tidak menarik perhatian itulah yang membuatku curiga. Aku menekan folder itu, benar saja. Bukan dokumen pelajaran atau tugas sekolah yang muncul, melainkan sekumpulan ikon aplikasi yang sangat asing dan tidak biasa kulihat di ponsel remaja pada umumnya. Ada ikon yang menyerupai game dengan grafis yang gelap, aplikasi chat yang tidak kukenal, dan yang paling mencurigakan, ada ikon aplikasi e-wallet dan aplikasi lain yang mirip dengan layanan keuangan. Ketika aku mencoba membuka salah satu aplikasi mencurigakan itu, tiba-tiba muncul jendela kecil yang meminta password tambahan. Masukkan kata kunci untuk akses rahasia. Begitu bunyi peringatannya, mataku membulat.
Dia tidak mengunci layar ponselnya, tapi dia mengunci isi dari folder ini. Itu artinya, dia memang sudah merencanakan cara untuk menyembunyikan aktivitasnya. Dia tahu aku atau ayahnya mungkin akan memeriksa ponselnya. Kecerdikan Risa dalam hal ini membuatku merasa terhianati, sekaligus sedikit kagum, sebuah perasaan yang sangat rumit dan menyakitkan bagi seorang ibu. Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang mungkin, seperti tanggal lahirnya sendiri, tanggal lahirku, tanggal lahir ayahnya, bahkan tanggal pernikahan kami. Semuanya salah. Ponsel itu bergetar setiap kali aku salah memasukkan password. Seolah menertawakan kegagalanku, aku pun mulai panik. Waktu terus berjalan, dan aku bisa mendengar suara gemericik air di kamar mandi akan segera berhenti. Aku harus mendapatkan password ini, atau aku tidak akan mendapatkan bukti apa-apa, dan rasa curigaku hanya akan menjadi dugaan kosong. Aku memutuskan untuk tidak menyerah pada ponsel itu. Aku mulai mencari ke tempat lain yang mungkin bisa menyimpan petunjuk. Aku membuka laci meja belajarnya yang rapi. Di sana ada buku-buku pelajaran tersusun rapi, pensil warna, dan beberapa alat tulis. Aku mulai menggeser-geser buku-buku itu, memeriksa di bawah tumpukan kertas, mencari sebuah petunjuk kecil, sebuah catatan yang mungkin dia lupakan. Aku mengaduk-aduk laci itu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Di antara tumpukan buku catatan lamanya yang sudah tidak terpakai, aku menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Kertas itu tampak seperti robekan dari sebuah jurnal harian. Aku membukanya dengan hati-hati. Di situ, bukan puisi remaja atau curahan hati tentang teman-teman, melainkan deretan angka dan huruf yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri. Tulisannya terlihat seperti sebuah kode, tertulis, pas ajaib, 0101 Risa Bima. Aku membaca kombinasi itu berulang kali. Tanggal 1 Januari, ulang tahun Risa, diikuti dengan namanya dan nama kakaknya. Itu pasti passwordnya. Dengan tangan gemetar karena campuran antara harapan dan ketakutan, aku kembali ke ponsel dan memasukkan kombinasi angka dan huruf itu persis seperti yang tertulis. 0101 Risa Bima. Aku menekan tombol enter dan menahan napas. Aku menunggu ponsel bergetar karena penolakan, tetapi kali ini tidak ada getaran. Yang ada hanyalah suara klik pelan. Dan pintu folder rahasia itu terbuka. Jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Aku tahu, apa yang akan kulihat di dalam folder ini adalah kebenaran yang kejam. Di dalamnya ada banyak sekali screenshot dan foto. Aku mulai menggulir layarnya, mataku tak percaya. Ini bukan foto selfie atau meme lucu yang biasa dikirim antar remaja, melainkan sekumpulan tangkapan layar yang sangat familiar. Itu adalah layar aplikasi mobile bankingku. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku melihat screenshot saldo rekeningku, screenshot notifikasi transaksi yang hilang itu, bahkan yang paling membuatku lemas, ada screenshot kode OTP yang seharusnya masuk ke ponselku. Rasa sakit dan marah membanjiri diriku. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan kode OTP yang seharusnya hanya masuk ke ponselku? Ponselku yang selalu kubawa kemana-mana? Aku berusaha mengingat-ingat. Aku mencoba menyusun kepingan teka-teki ini dalam kebingungan. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di kepalaku. Sejelas cermin yang baru dibersihkan, aku ingat, beberapa kali Risa meminjam ponselku, dia selalu beralasan sama. Bu, pinjam ponselnya sebentar, mau download materi tugas, atau mau install aplikasi belajar dari sekolah Bu. Aku selalu membiarkannya, tanpa curiga sedikitpun. Aku selalu memberikan ponselku dan meninggalkannya sebentar untuk mengerjakan urusan rumah tangga. Karena aku percaya penuh padanya. Ternyata dia tidak sedang download aplikasi belajar. Ketika aku lengah, dia pasti sudah menginstal aplikasi yang bisa mencerminkan notifikasi dari ponselku ke ponselnya. Atau bahkan melakukan pengaturan tersembunyi yang membuat pesan masuk, termasuk kode OTP, bisa diteruskan ke ponselnya. Dia menggunakan waktu pinjaman singkat itu untuk memasang jebakan digital di ponselku. Ia tidak mencuri ponselku, ia mencuri akses ponselku. Tapi, bagaimana dia tahu password utama rekeningku? Aku hanya pernah memasukkannya saat kami pertama kali mengunduh aplikasi itu, dan dia tidak ada di dekatku. Pertanyaan ini membuat kepalaku semakin pusing. Aku terus menggulir layar, mencari petunjuk lain, berharap ada penjelasan yang lebih masuk akal. Kemudian aku menemukan sebuah video pendek. Video itu disimpan di bagian yang tersembunyi, seolah-olah dia sangat takut video itu ditemukan. Aku menekan tombol play, video itu buram, tapi aku bisa mengenali lokasinya. Itu adalah dapur kami. Video itu merekam jari-jari mungil Risa yang sedang mengetik di layar ponselku. Jari-jari itu memasukkan deretan angka dan huruf. Aku menontonnya hingga akhir, dan di ujung video, wajah Risa muncul sekilas. Dengan senyum tipis, puas,
dia merekam dirinya sendiri saat memasukkan password rekeningku. Aku akhirnya mengerti, dia tidak hanya menginstal penerus notifikasi, dia juga mencuri passwordku saat aku sedang mengetiknya di dapur. Mungkin saat aku sedang sibuk memasak atau membalas pesan, dan dia berpura-pura sedang belajar di meja makan, ketika aku lengah dia merekam aksiku, dia sengaja merekamnya bukan untuk menyimpan, tapi mungkin untuk berjaga-jaga jika passwordnya berubah atau dia lupa. Anakku sudah bertindak layaknya seorang peretas profesional. Dengan perencanaan yang matang dan berdarah dingin, air mataku mulai menetes, membasahi layar ponsel Risa yang dingin. Kenyataan ini terasa jauh lebih sakit daripada kerugian uang manapun. Aku harus tahu motifnya, aku harus tahu seberapa jauh ia terlibat. Setelah menghapus air mataku dengan punggung tangan, aku memaksa diri untuk melanjutkan penyelidikan. Aku harus kuat, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik transaksi-transaksi aneh itu. Aku kembali ke folder rahasia itu. Di sana, di antara berbagai aplikasi game dan layanan aneh, terdapat sebuah ikon aplikasi chat yang sangat jarang digunakan oleh teman-teman Risa pada umumnya. Itu adalah aplikasi chat yang fokus pada komunitas tertentu, khususnya komunitas game. Aku membuka aplikasi chat itu dan langsung melihat beberapa percakapan grup yang sangat aktif. Salah satu grup dinamai Squad Top Up Rahasia, dengan ikon gambar koin digital dan wajah avatar yang misterius. Aku memilih grup itu dan mulai membaca pesan-pesan terbaru. Di sana aku melihat nama akun Risa. Nyiksit, nama itu terdengar keren, misterius, dan benar-benar asing bagiku. Aku tidak mengenali Risa di balik nama panggilan digital itu. Apa yang kubaca selanjutnya membuatku merasa seolah-olah lantai di bawah kakiku runtuh. Percakapan itu bukan hanya tentang game biasa, itu adalah percakapan bisnis. Nyiksit punya Risa, stok kristal sudah siap 50k, siapa mau fast deal, harga diskon 15% dari pasar resmi. Bayar via transfer, Dana atau GoPay, user lain NYX. Aku ambil 10k, cepat kirim itemnya, harus transfer kemana? Nyiksit Risa, cek pesan pribadi, barang langsung masuk ke ID setelah pembayaran diverifikasi. Mataku membelalak, Risa bukan sekadar bermain game dan membeli item untuk dirinya sendiri. Dia adalah seorang penjual item dan mata uang virtual. Seorang pedagang online yang beroperasi di pasar gelap game. Dia menggunakan uang dari rekeningku sebagai modal, dia mencuri uangku untuk memulai bisnisnya sendiri tanpa sepengetahuan kami. Aku menggulir ke atas, membaca percakapan yang lebih lama, mencoba mencari tahu bagaimana dia mendapatkan uangku. Ternyata dia menggunakan uang yang dia curi dari rekeningku untuk membeli bahan baku, atau item dalam jumlah besar dari distributor game atau server asing yang menawarkan harga jauh lebih murah. Seringkali melalui celah atau diskon tersembunyi, dia membayar barang-barang digital ini menggunakan kartu bank yang sudah terhubung diam-diam dengan rekeningku. Setelah barang digital itu masuk akun gamenya, dia menjualnya kembali kepada pemain lain. Biasanya teman-temannya di dalam game atau anggota grup chat lain, dengan harga yang sedikit lebih rendah dari harga resmi game itu. Dia mengambil selisih harga itu sebagai keuntungannya. Aku menemukan screenshot pembayaran yang dia terima. Uang itu masuk rekening e-wallet dan e-money lain yang dia kelola, rekening yang tidak aku ketahui keberadaannya. Jadi, Risa tidak hanya mencuri. Dia juga mencuci uang dan membangun sebuah sistem keuangan rahasia di bawah hidungku. Semua transaksi yang kulihat di rekening bankku, angka-angka ganjil itu, adalah jejak modal awal yang dia keluarkan untuk membeli barang dalam jumlah besar. Ada juga beberapa pesan pribadi yang menunjukkan sisi lain dari motifnya. Dia tidak hanya mencari untung. Dia juga mencari status di komunitasnya. Nyiksit punya Risa ke temannya. Aku kirim skin eksklusif ini gratis buat kamu. Anggap saja hadiah dari top player. Aku juga sudah top up buat Battle Pass bulan depan. Kita harus jadi yang paling keren di server. Itu menjelaskan transaksi lain yang kucurigai. Pembelian item yang tidak masuk akal. Itu adalah uang yang dia gunakan untuk membeli barang-barang game untuk dirinya sendiri, hadiah untuk teman-temannya agar mereka loyal, atau membayar layanan premium agar dia terlihat kaya dan dihormati di dunia maya. Dia menggunakan uang hasil curian untuk mendapatkan penerimaan dan status sosial digital. Aku kembali membaca pesan-pesan di grup Squad Top Up Rahasia, dan perhatianku terhenti pada satu pesan yang dikirim Risa ke salah satu anggota grup. Tak lama setelah transaksi mencurigakan terakhir yang aku lihat di laporan bank, pesan itu menunjukkan betapa hati-hati dan dinginnya Risa dalam melakukan kejahatan ini. Pesan Risa berbunyi, "Jangan khawatir, uangnya selalu direset lagi di awal bulan." Dia nggak akan sadar kalau cuma kurang 100-200 ribu per transaksi. Aku pakai trik digital footprint biar nggak ketahuan. Digital footprint, dia tahu istilah-istilah itu, dia tahu cara meninggalkan jejak digital yang minim,
tahu cara bersembunyi, dia menganggapku bodoh. Mengira aku tidak akan pernah mengecek detail laporan bank. Dia berasumsi bahwa kami, orang tuanya, hanya akan fokus pada saldo akhir dan tidak akan peduli pada transaksi kecil yang sering terjadi. Kata-kata itu, dia nggak akan sadar, adalah tusukan yang paling dalam. Aku menutup aplikasi chat itu dan bersandar di dinding, lututku lemas, pandanganku kosong. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Anakku tidak hanya mencuri uangku, dia telah menipu kepercayaanku dan menggunakan kecerdasannya. Kecerdasan yang harusnya ia gunakan untuk belajar dan masa depannya, untuk tujuan kriminal. Dia telah merancang sistem kejahatan digitalnya sendiri. Tiba-tiba suara air di kamar mandi berhenti. Aku mendengar suara pintu dibuka. Aku langsung berdiri tegak, dengan ponsel Risa masih dalam genggamanku. Aku harus menghadapinya sekarang. Tak ada lagi penundaan. Aku berjalan keluar kamar Risa menuju ruang tengah, tempat yang paling dekat dengan kamar mandi. Cahaya lampu di ruang tengah terasa sangat terang dan menusuk mataku. Aku melihat Risa berjalan santai keluar dari kamar mandi, rambutnya terbungkus handuk, wajahnya terlihat segar. Dia melihatku berdiri di sana. Ekspresinya yang santai langsung membeku, senyum tipisnya menghilang seketika, seperti lampu yang mati tiba-tiba. Matanya terpaku pada ponsel yang ada di tanganku. Dia tahu, dalam sepersekian detik itu, dia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Bu, itu salah paham. Bisiknya, suaranya tercekat dan sangat pelan, semua kepura-puraan manisnya lenyap, yang ada hanyalah kepanikan dan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan lagi di matanya. Aku hanya menatapnya, memegang erat ponsel itu sebagai bukti kejahatannya. Konfrontasi yang selama ini kukhawatirkan akhirnya terjadi. Aku tidak langsung meledak dalam amarah, aku tidak berteriak atau menamparnya. Meskipun ada bagian kecil dari diriku yang ingin melakukan hal itu karena rasa sakit yang luar biasa ini, aku hanya merasakan energi di tubuhku terkuras habis. Digantikan oleh kesedihan yang menusuk, aku berjalan perlahan ke sofa, menjatuhkan diri, dan meletakkan ponsel Risa di meja di antara kami. Duduk Risa, kataku, suaraku terdengar serak dan sangat asing di telingaku sendiri. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap rendah dan terkontrol, karena aku tahu, jika aku mulai meninggikan suara, aku akan langsung menangis. Risa berjalan kaku, seperti robot yang rusak, dan duduk di ujung sofa, menjauh dariku, kepalanya tertunduk, dan ia menghindari tatapanku. Handuk di kepalanya perlahan melonggar, membiarkan rambutnya yang basah meneteskan air ke bahunya. Aku menunjuk ponsel itu. Tidak ada yang salah paham di sini nak. Semua sudah jelas. Screenshotnya, video merekam passwordku, grup chat yang kau namai squad top up rahasia. Aku menyebutkan semuanya perlahan, memberinya kesempatan untuk menyangkal, tapi dia hanya diam. Keheningan yang tercipta sungguh memekakan telinga. Diisi hanya oleh bunyi detak jam dinding dan napas Risa yang tersengal. Jawab ibu, Risa, kataku, kali ini nadaku sedikit lebih tinggi. Sudah berapa lama kamu lakuin ini? Risa mengangkat kepalanya sedikit, matanya merah dan berkaca-kaca. Dia tampak sangat rapuh, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri permen, tetapi ini jauh lebih serius daripada permen. Beberapa bulan bu, bisiknya, hampir tidak terdengar, sejak liburan semester kemarin. Beberapa bulan, aku mengulangi, menekan setiap suku kata, berarti kau sudah merencanakan ini sejak lama. Kau tidak hanya mencuri uang Risa, kau telah mencuri kepercayaanku, kau telah memalsukan identitas digital ibumu sendiri. Kenapa nak? Kenapa kau melakukan ini pada kami? Kenapa kau membobol akses rekeningku, seperti ibu orang asing bagimu? Air mataku mulai jatuh. Kali ini aku tidak bisa menahannya lagi. Itu bukan air mata karena kehilangan uang, tapi karena sakitnya dikhianati oleh anakku sendiri. Rasa sakit itu membuatku hampir tidak bisa bernapas. Aku adalah ibunya, aku membesarkannya, aku memberinya kasih sayang dan kepercayaan tanpa batas. Risa mulai menangis terseduh-seduh, tangisannya terdengar histeris. Tapi aku tidak yakin apakah itu tangisan penyesalan yang tulus atau tangisan karena ketahuan. Aku butuh uang bu, katanya di antara isakan. Uang sakuku nggak cukup, teman-temanku, mereka semua punya item bagus. Mereka memanggilku miskin dan pemain biasa di server. Aku menggelengkan kepala, terkejut mendengar alasannya yang dangkal. Jadi, kau mencuri ratusan ribu rupiah, bahkan mungkin jutaan selama beberapa bulan ini, hanya agar kau tidak disebut miskin di sebuah game. Apakah harga dirimu hanya senilai dengan skin atau item virtual nak? Aku tidak bermaksud menghakimi hobinya, tetapi motifnya sungguh tidak sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan. Kau bisa bicara padaku, kau bisa minta,
kenapa harus mencuri dengan cara yang kotor seperti ini? Aku nggak mau minta Bu. Kalau minta ibu pasti bilang tidak perlu atau itu cuma buang-buang uang. Aku ingin punya modal sendiri, biar mereka hormat padaku. Aku mau jadi yang terbaik. Uang itu aku putar Bu, aku jual lagi, aku cari untung. Risa berusaha membela diri, menderu-deru tentang bisnis dan keuntungan yang dia dapatkan. Keuntungan yang didapat dari mencuri dan memalsukan identitas ibumu sendiri Risa. Potongku tajam, itu namanya kejahatan nak, bukan bisnis. Kau tahu ini berbahaya kan? Kau tahu kau bisa dipenjara karena ini. Aku mengambil ponselnya lagi, membuka screenshot kode OTP. Kenapa kau harus merekam password ibu? Kau tahu itu pencurian identitas Risa. Kau telah masuk ke dalam ranah pribadiku. Menghancurkan batas antara orang tua dan anak. Risa tak menjawab, dia hanya menunduk dan terus menangis. Dia terlihat sangat kecil dan ketakutan di bawah sorotan lampu ruang tengah. Aku melihat wajah yang kukenal, tapi aku merasa sedang bicara dengan orang asing, seorang kriminal cilik yang cerdas dan licik. Aku sadar, kecerdasan Risa yang luar biasa, yang selalu kubanggakan, kini menjadi pedang yang menusuk kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai emosi di dalam diriku. Aku harus mengambil langkah selanjutnya. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir hanya dengan tangisan dan permintaan maaf. Aku tidak bisa hanya menghukumnya dengan menyita ponsel. Karena masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar gadget, aku memutuskan. Aku akan memblokir semua aksesmu Risa. Semua akun e-wallet dan e-money yang kau buat akan aku laporkan untuk dibekukan. Semua aplikasimu akan dihapus, dan kita akan bicara dengan ayahmu sekarang juga. Aku melihat Risa tersentak mendengar nama ayahnya. Dia mungkin berharap ini akan menjadi rahasia di antara kami berdua. Jangan Bu, pintanya, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ayah pasti marah sekali. Aku mohon Bu, jangan bilang ayah. Aku menatapnya dengan pandangan dingin yang jarang sekali kuberikan padanya. Ini bukan lagi masalah antara ibu dan anak Risa. Ini adalah masalah hukum dan moral keluarga. Kau memilih untuk membuat keputusan yang sangat besar dan berbahaya tanpa melibatkan kami. Jadi kau harus siap menghadapi konsekuensi besar ini bersama-sama. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku mengira pencurian identitas digital adalah kejahatan yang dilakukan oleh peretas asing atau sindikat kriminal yang jauh. Aku tidak pernah menduga bahwa pelakunya adalah darah dagingku sendiri, anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, yang kuanggap polos, ternyata sudah menjadi peretas ulung di balik ponselnya. Aku berdiri dan meraih ponselku sendiri, bersiap menelepon suamiku. Keputusan ini berat, tetapi perlu, kami harus menghadapinya. Sebagai keluarga, meskipun aku tahu, kepercayaan pada Risa tak akan pulih dalam waktu dekat. Aku menatap Risa yang masih menangis terseduh-seduh, meringkuk di sofa. Ini bukan tentang uang Risa. Ulangku, suaraku kembali serak. Ini tentang kau yang memilih untuk menjadi penjahat siber di rumahmu sendiri. Kau telah menghancurkan satu hal yang paling berharga. Kepercayaan. Mulai sekarang, aku harus belajar lagi. Belajar bagaimana menjadi ibu dari seorang anak yang diam-diam telah membobol kehidupanku. Perjalanan untuk membangun kembali kepercayaan ini akan sangat panjang dan menyakitkan. Aku berdiri, mengambil ponselku sendiri dari saku, dan berjalan sedikit menjauh dari sofa. Agar Risa tidak mendengar semua yang kubicarakan, Risa masih terisak, meringkuk, dan tampak sangat kecil. Aku memandang punggungnya sebentar, merasakan campuran keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam. Aku harus menghubungi suamiku, Arman. Dia sedang dalam perjalanan bisnis di luar kota. Seharusnya baru kembali besok siang, tapi ini tidak bisa menunggu. Aku menekan nomor suamiku, jantungku berdebar tak karuan, bukan karena takut pada suamiku, tapi karena aku tahu, kabar ini akan menghancurkannya juga. Kami telah bekerja keras seumur hidup, tidak hanya untuk uang, tetapi untuk memberikan pendidikan dan kepercayaan diri kepada anak-anak kami, dan kini semua itu terasa sia-sia. Panggilan itu tersambung setelah beberapa dering. Suara Arman terdengar ceria, sedikit lelah, namun lega karena pekerjaannya hampir selesai. Halo sayang, ada apa? Tumben nelpon selarut ini, jangan-jangan kangen ya? Candaan itu terasa seperti jarum yang menusuk telingaku. Bagaimana aku harus mengatakan kepadanya bahwa dunia kecil kami sedang berantakan? Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan napasku. Men, aku harus bicara, dengarkan aku baik-baik, jangan panik, tapi ini serius. Suaraku bergetar. Dan aku tahu Arman pasti langsung menyadari ada yang tidak beres. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ujung teleponnya, candaannya menghilang. Ada apa? Ada masalah apa di rumah? Bima baik-baik saja kan? Atau Risa?
Tanya Arman, nadanya langsung berubah tegang dan penuh kekhawatiran. Dia sangat menyayangi kedua anaknya, dan dia tahu aku tidak akan menelepon selarut ini kecuali ada keadaan darurat. Aku menghela napas panjang, ini tentang Risa, dan ini sangat serius. Aku baru saja menemukan bukti men, Risa, dia yang mengambil uang dari rekening kita, semua transaksi aneh yang selama ini kita curigai. Terdengar keheningan yang lama di seberang telepon, sangat lama, sampai aku berpikir sambungan kami terputus. Men, apa kau masih di sana? Tanyaku, akhirnya Arman menjawab, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Apa kata muda, Risa anak kita, kau pasti salah lihat. Risa tidak mungkin melakukan itu. Dia anak baik dan dia penurut. Penyangkalan adalah reaksi pertamanya. Aku tahu Arman tidak akan mudah menerima ini. Dia selalu melihat Risa sebagai putri kecilnya yang polos dan tidak berdosa. Aku tidak salah men, aku punya. Buktinya, ada di ponselnya. Aku sudah melihat semuanya. Dia tidak hanya mengambil uang. Dia membuat sistem di ponselnya. Dia memasang aplikasi untuk mencuri kode OTP kita, merekam passwordku, dan dia menjalankan bisnis penjualan item game menggunakan uang kita sebagai modal. Dia mencuri identitas digital kita men, dia bertindak seperti peretas. Dia menggunakan kecerdasannya untuk kejahatan. Aku menceritakan semuanya dengan singkat, tanpa melembutkan detailnya, karena Arman perlu mengerti seberapa parah masalah ini. Kali ini, keheningan di seberang telepon terasa mencekam, bukan karena terputus, tapi karena Arman sedang memproses informasi yang baru saja menghantamnya. Aku bisa membayangkan wajahnya yang keras, tangannya yang mengepal. Ketika dia bicara lagi, suaranya sudah berubah, bukan lagi suara suami yang ceria, melainkan suara ayah yang marah, terluka, dan sangat kecewa. Dia melakukan ini, anak kita sendiri. Arman terdengar seperti sedang menahan napas. Di mana dia sekarang? Biar aku bicara dengannya, berikan padanya telepon ini dah. Tunggu men, dia ada di sofa. Menangis, aku belum memberinya hukuman apapun. Aku ingin kita menghadapinya bersama. Aku meneleponmu karena aku ingin kau pulang sekarang. Ini tidak bisa diselesaikan melalui telepon. Ini membutuhkan kita berdua. Baik, aku akan pulang sekarang juga. Suara Arman tegas, tidak ada keraguan. Aku akan batalkan semua janji besok pagi. Aku akan segera berkemas dan langsung mencari taksi ke stasiun. Aku ambil kereta tercepat malam ini. Kau jaga Risa, jangan biarkan dia kemana-mana. Jangan lepaskan pandanganmu darinya. Aku menutup telepon. Dadaku terasa sedikit lega karena Arman akan segera tiba. Tapi rasa takut akan konfrontasi yang akan datang masih sangat nyata. Arman adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan. Dia pasti akan sangat marah. Aku berjalan kembali ke ruang tengah. Risa mengangkat wajahnya yang sembab, matanya dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Dia pasti mendengar nada suaraku yang serius. Meskipun tidak mendengar semua kata-kataku, ayahmu sedang dalam perjalanan pulang Risa, kataku, mataku menatap lurus ke matanya. Aku ingin dia mengerti betapa besarnya dampak perbuatannya. Dia akan naik kereta tercepat malam ini. Dia meninggalkan pekerjaannya demi masalah yang kau ciptakan ini. Mendengar itu Risa langsung berdiri, matanya melebar karena panik. Ayah akan marah besar bu, aku takut, aku mohon, jangan biarkan dia menghukumku keras-keras. Aku janji akan ganti uang itu, aku akan berhenti game itu. Dia berjalan mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Aku melangkah mundur sedikit, menjaga jarak. Aku tidak bermaksud kejam, tapi aku perlu menunjukkan padanya bahwa ada konsekuensi besar untuk kebohongan dan pengkhianatan sebesar ini. Bukan tentang marahnya Risa, ini tentang kekecewaan. Ayahmu percaya padamu, ibu percaya padamu, kau menghancurkan itu. Dan sekarang kau harus berani menghadapi hasil dari pilihanmu sendiri. Aku duduk di kursi di ruang makan, mataku tak lepas dari Risa. Aku mengambil laptopku dan mulai membuka laporan ban yang kuterima. Aku harus menghitung total kerugian kami secara pasti sebelum Arman tiba. Risa kembali duduk di sofa. Hanya saja kali ini, dia tidak menangis histeris. Dia hanya terisak pelan, menatap lantai, mungkin menyadari betapa parahnya situasi yang dia ciptakan. Sementara aku menghitung angka-angka di layar, pikiranku melayang. Aku tidak hanya menghitung kerugian uang, aku menghitung kerugian waktu yang kami habiskan untuk mengkhawatirkannya, kerugian tidur malam yang kugunakan untuk mengecek keamanan rekening kami, dan kerugian paling besar, hilangnya kepolosan anakku. Aku menyadari betapa mudahnya dunia digital menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi kebohongan yang paling rahasia. Aku terus menatap laporan bank di layar laptopku. Setiap baris transaksi,
yang dulu hanya kubaca sekilas sebagai angka tak berarti, kini menjadi saksi bisu kebohongan Risa. Totalnya, angkanya jauh melebihi yang kukira, mencapai hampir 20 juta rupiah dalam rentang waktu 6 bulan, 20 juta rupiah. Itu adalah uang yang kami sisihkan untuk membayar biaya masuk kuliah Bima kakak Risa. Pengorbanan kami selama bertahun-tahun telah dihancurkan demi item virtual dan status palsu di dunia maya. Rasa sakit di dadaku semakin memburuk. Aku menoleh ke arah Risa, dia masih di sana, di sofa, terbungkus dalam keheningan yang berat, rambutnya sudah mulai kering. Namun matanya masih sembab dan kosong, dia tampak sangat jauh. Seolah jiwanya sudah melarikan diri dari tubuhnya, dia tidak berani menatapku, hanya memandangi lantai dengan tatapan menyesal. Keheningan di antara kami terasa tebal dan menyesakan, berbeda dengan keheningan malam-malam biasa di rumah kami yang selalu hangat. Keheningan ini dipenuhi oleh kekecewaan yang tak terucapkan dan rasa takut yang membeku. Aku ingin sekali memeluknya, membiarkannya bersandar di bahuku, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi aku tidak bisa. Tidak setelah semua bukti kebohongan yang kutemukan, aku harus membiarkan dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku menutup laptopku, tidak ada gunanya terus menghitung. Karena kerusakan yang sebenarnya sudah terjadi, jauh melampaui angka, aku berjalan mendekati Risa, bukan untuk memarahinya lagi, tapi untuk memastikan dia tidak melarikan diri. Aku duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengannya. Kereta ayahmu akan tiba di stasiun jam 2 pagi, kataku pelan, memecah keheningan, dan butuh waktu sekitar setengah jam dari stasiun ke rumah kita. Jika dia dapat taksi cepat, itu berarti sekitar jam 2. Lebih 30 menit, dia akan sampai di sini. Risa gemetar mendengarku menyebutkan waktu kedatangan ayahnya. 2 pagi, bisiknya, matanya membelalak, dia mengorbankan tidurnya hanya karena aku. Dia mengorbankan lebih dari itu Risa, jawabku lembut namun tegas. Dia mengorbankan keyakinannya padamu, ayahmu adalah orang yang paling percaya padamu, melebihi siapapun, kau harus memikirkan itu selama menunggu. Aku ingin kata-kataku menusuk kesadarannya, bukan hanya memicu rasa takut, aku ingin dia memahami kedalaman luka yang dia timbulkan. Kami berdua hanya duduk di ruang tengah itu, menunggu waktu yang terasa berjalan sangat lambat. Aku sesekali menyesap air putih, Risa hanya duduk diam, sesekali menyeka hidungnya, waktu terus merayap, pukul 12 malam, lalu 01 dini hari. Setiap jarum jam yang bergerak terasa seperti pukulan palu di hatiku. Aku mengamati Risa. Aku bisa melihat bayangan diriku sendiri saat remaja, penuh potensi, cerdas, dan sedikit pemberontak. Tapi pemberontakan kami dulu hanya sebatas memotong rok seragam atau pulang telat. Pemberontakan Risa dilakukan di alam digital, menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan kejahatan yang terencana. Ini adalah perbedaan generasi yang sangat menakutkan, di mana anak-anak bisa menjadi pelaku kriminal ulung tanpa harus meninggalkan rumah. Tiba-tiba Risa angkat bicara, suaranya pelan dan ragu. Bu, apakah Bima tahu? Aku menggeleng. Belum, aku ingin ayahmu yang memutuskan kapan kita akan memberitahu kakakmu. Bima sudah bekerja keras, dia tidak perlu tahu masalah ini sampai kita yakin kita bisa mengatasinya. Sebenarnya, aku tidak mau Bima yang selalu bangga pada adiknya, harus menanggung kekecewaan yang sama. Kami sebagai orang tua harus menanggung beban ini terlebih dahulu. Aku minta maaf Bu, kata Risa, suaranya pecah lagi. Aku sungguh-sungguh menyesal. Aku tidak bermaksud menyakiti ibu. Aku hanya ingin diterima. Di game itu kalau kita tidak punya item bagus, kita dikucilkan, mereka memandang rendah. Aku capek merasa seperti orang luar. Aku memejamkan mata, alasan klasik, tekanan teman sebaya, atau dalam kasus ini, tekanan peer digital. Risa, kataku, membuka mataku dan menatapnya. Di dunia nyata, kita adalah orang tua, kita yang paling penting, kami menerima dan mencintaimu apa adanya. Kau tidak perlu membeli harga dirimu dengan uang curian, apalagi dari orang tuamu sendiri. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, mencoba menjangkau sisi manusianya yang masih tersisa. Kami memberikanmu ponsel, kami memberikanmu akses internet, karena kami percaya kau akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk menghubungkanmu dengan dunia, bukan untuk memisahkanmu dari kami dan menciptakan dunia rahasia yang gelap. Tepat pukul 02.25 pagi, suara mobil samar-samar terdengar dari luar. Risa tersentak. Itu bukan suara mobil kami, tapi suara taksi atau mobil sewa yang membawa ayahnya pulang. Ketegangan langsung memuncak, memenuhi seluruh ruangan. Kami berdua berdiri serentak. Risa menatapku dengan mata memohon. Aku hanya mengangguk kecil, memberikan sedikit kekuatan. Hadapi nak,
ayahmu sudah di sini. Aku tahu, konfrontasi yang sesungguhnya, yang akan menentukan nasib keluarga kami, baru saja akan dimulai. Terdengar suara pintu pagar dibuka dengan kasar, diikuti langkah kaki yang tergesa-gesa di teras. Arman tidak peduli dengan keheningan malam atau tetangga, amarah dan kekecewaannya lebih besar dari segalanya. Suara kunci pintu diputar dengan cepat, dan sedetik kemudian Arman masuk. Penampilannya terlihat kacau. Dia masih mengenakan kemeja kerjanya yang kusut dan membawa tas kantor. Jelas dia langsung pergi dari tempatnya tanpa istirahat. Wajahnya keras, penuh garis kekhawatiran, dan matanya memancarkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Arman melirik Risa sebentar, yang kini berdiri membeku di samping sofa, menundukkan kepalanya dalam-dalam, namun dia tidak langsung mendatangi Risa. Dia menatapku, matanya mencari kepastian atas cerita yang kuberikan di telepon. Ida, panggilnya, suaranya parau dan berat, seolah baru saja menahan beban yang sangat besar. Tolong katakan padaku, kau sudah tidur larut dan ini semua hanya mimpi buruk. Aku berjalan cepat mendekatinya, meletakkan tanganku di lengannya. Lengan Arman terasa tegang dan dingin. Duduk dulu men, tenangkan dirimu, kita bicara di dapur sebentar. Aku menoleh ke Risa. Risa, kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Risa mengangguk tanpa suara, tubuhnya tampak kaku. Aku menarik Arman pelan ke dapur, menjauhkannya dari Risa yang sudah siap untuk menghadapi kemarahan yang akan datang. Aku menutup pintu dapur perlahan, menciptakan sekat fisik antara ayah dan anak untuk memberiku waktu. Aku tahu Arman adalah orang yang penyabar. Tetapi ketika kepercayaannya dikhianati, amarahnya bisa meledak hebat. Di dapur, Arman langsung menjatuhkan tas kerjanya ke lantai. Dia tidak peduli, dia membalikkan badan menghadapku, matanya yang lelah menatapku tajam. Bagaimana mungkin dah? Bagaimana mungkin? Risa, anak yang kita jaga dan kita banggakan. Dia tidak kekurangan apa-apa. Kenapa dia harus berbuat seperti ini? Suaranya bergetar, lebih karena sakit hati daripada amarah murni. Aku meraih tangannya yang terkepal. Aku mengerti men, aku juga hancur, tapi dengarkan aku, kita tidak boleh menghadapinya dalam keadaan marah seperti ini. Jika kita berteriak dan marah-marah, dia hanya akan menutup diri. Dia sudah mengakui perbuatannya, dia sudah menangis. Sekarang kita butuh strategi, bukan emosi. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri, pundaknya turun sedikit. Strategi apa lagi dah? Anak kita adalah seorang pencuri dan peretas, yang merencanakan kejahatan ini selama berbulan-bulan. Dia merekam password MU, dia membobol sistem kita. Aku tidak percaya, aku sudah menyekolahkan dia di sekolah terbaik, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, aku bekerja keras siang malam, dan ternyata ini balasannya. Aku memeluknya sebentar, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Aku tahu, aku yang menemukan buktinya men, aku yang membaca pesan chatnya. Aku melihat bagaimana dia menyebut kita tidak akan sadar. Rasa sakitku sama denganmu, tapi kita harus ingat satu hal. Dia masih anak-anak, dia membuat keputusan bodoh karena tekanan lingkungan digital yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Ini adalah masalah moral, bukan hanya masalah uang. Aku melepaskan pelukan dan menatap matanya. Kita perlu bersikap tenang. Jika kau memarahinya sekarang, dia akan fokus pada hukuman, bukan pada penyesalannya. Kita harus menunjukkan padanya betapa dalamnya kekecewaan kita, betapa besarnya dampak perbuatannya terhadap kepercayaan kita. Kita harus memposisikan diri sebagai orang tua yang terluka, bukan hakim yang menghukum. Aku meraih laptop yang tadi kubawa. Ini men, total kerugian kita hampir 20 juta rupiah. Ini adalah uang untuk Bima, kau harus menunjukkan ini padanya. Biarkan dia melihat angka sebenarnya, agar dia mengerti bahwa ini bukan hanya uang saku yang kecil. Aku memberikannya laporan bank di layar laptop. Arman menatap angka itu, matanya melebar lagi, dan dia menghela napas panjang, seperti seekor singa yang menahan aumannya. 20 juta, dia menggunakan uang kita untuk bermain-main. Bisiknya, suaranya penuh kekecewaan yang menusuk, dan dia melakukannya karena ingin dihormati di game. Tambahku, berusaha menjelaskan motifnya, dia menjual item curian untuk modal, dan membeli item untuk dirinya agar dianggap keren. Itu adalah harga yang dia bayar untuk status palsu. Arman menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, seolah tidak percaya dengan kisah yang baru saja dia dengar. Dia mengusap wajahnya yang lelah. Kau benar dah, aku harus tenang. Aku tidak mau dia lari dari masalah. Aku mau dia menghadapinya. Dia memandangku, matanya menunjukkan rasa terima kasih karena aku telah menjaga ketenangan di tengah badai ini. Aku sudah memblokir semua akses dan aplikasi e-walletnya. Dia tidak bisa lagi mencuri. Sekarang,
Kau harus bicara dengannya. Bicaralah sebagai ayahnya yang kecewa, bukan sebagai bos yang marah. Tanyakan padanya, kenapa dia harus memilih cara ini, padahal kami selalu ada untuknya. Arman mengangguk. Dia menarik napas dalam, membetulkan sedikit kemejanya yang kusut, seolah mempersiapkan diri untuk pertempuran terberat dalam hidupnya. Baik, aku siap. Dia meletakkan laptop dan laporan itu di meja dapur, memastikan dia hanya membawa kata-kata dan kekecewaan ke hadapan putrinya. Aku membuka pintu dapur. Risa masih berdiri di tempat yang sama. Menunggu, kami berdua berjalan mendekatinya, waktu seolah melambat, dan Arman berjalan ke arah putrinya dengan langkah yang berat. Membawa beban kepercayaan yang baru saja dihancurkan, aku hanya berdiri di belakang Arman, siap untuk menjadi penopang bagi mereka berdua. Apapun yang terjadi, konfrontasi ayah dan anak itu akan menjadi titik balik bagi keluarga kami. Aku berharap melalui rasa sakit ini, Risa dapat menemukan kembali kompas moralnya. Dan kami dapat menemukan kembali jalan untuk mempercayainya. Arman mendekati Risa, langkahnya lambat dan berat. Tidak seperti biasanya, Risa yang berdiri kaku, tiba-tiba terlihat sangat kecil dan rentan. Arman berhenti tepat di depan putrinya. Namun ia tidak langsung memarahi atau berteriak. Dia hanya menatap Risa dengan pandangan yang membuatku, yang berada di belakangnya, ikut merasakan sakit. Itu adalah tatapan seorang ayah yang hatinya hancur. Risa, panggil Arman, suaranya pelan dan rendah, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada teriakan apapun. Ayah sudah sampai. Risa mendongak sedikit, air mata langsung menggenangi matanya melihat ekspresi Arman. Dia pasti mengharapkan kemarahan, tetapi yang dia dapatkan adalah kekecewaan murni. Itu mungkin lebih menyakitkan daripada bentakan. Ayah, bisiknya, suaranya tercekat. Arman menggelengkan kepalanya perlahan, seolah dia masih tidak bisa mempercayai kenyataan di depannya. Ayah baru saja membatalkan seluruh urusan penting di luar kota. Ayah harus buru-buru pulang. Kau tahu kenapa, nak? Risa menangis lagi, kali ini lebih keras, sambil menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf ya, aku janji, aku nggak akan mengulanginya, aku janji. Arman tidak peduli dengan janji itu saat ini. Ayah tidak tanya soal janji Risa. Ayah tanya kenapa. Kenapa kau harus melakukannya dengan cara ini? Kami ini orang tuamu, kami selalu menyediakan segalanya yang kau butuhkan. Kenapa kau harus bertindak seperti maling di rumah sendiri? Pertanyaan kenapa itu menghantam Risa dengan keras. Dia tidak bisa menjawab, dia hanya menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara rambutnya yang basah. Arman melanjutkan, suaranya semakin berat. Kau adalah anak yang pintar, nak, nilai-nilaimu bagus, kau tahu cara kerja komputer, kau tahu cara berinternet, ayah bangga dengan kecerdasanmu itu. Tapi, apa yang kau lakukan dengan kecerdasan itu? Kau menggunakannya untuk menipu orang tuamu, kau menggunakan kepintaranmu untuk merancang kejahatan, hanya untuk membeli harga diri palsu di game. Aku mendekat perlahan, menaruh tanganku di bahu Arman, memberinya isyarat agar dia tidak terlalu keras. Arman menghela napas, berusaha menenangkan emosinya, dan menatapku sejenak. Dia lalu menarik kursi di dekatnya dan duduk, mencoba menyejajarkan matanya dengan Risa yang berdiri di depannya. Duduk Risa, lihat ayah, perintah Arman, nadanya kini lebih tenang, tetapi ketegasan seorang ayah tetap terasa. Risa menurut, duduk di lantai di depan Arman. Ayah tidak marah soal uangnya, nak, kata Arman. Nadanya kali ini terdengar lebih seperti ayah yang terluka, bukan hakim. Uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan itu tidak ternilai harganya. Kau tahu, ayah tidak pernah memeriksa PIN kartu di ATM. Ayah percaya pada ibumu, ayah percaya pada Bima, dan sampai malam ini, ayah paling percaya padamu. Arman menunjuk ke ponsel Risa yang tergeletak di meja. Kau merekam password ibumu, kau memasang aplikasi di ponsel ibumu untuk mencuri kode rahasia yang dikirimkan bank. Kau tahu konsekuensinya, itu artinya kau tidak hanya mencuri uang. Nak, kau mencuri keamanan seluruh keluarga kita, kau mencuri ketenangan hati kami. Mendengar penjelasan Arman yang begitu tenang, Risa justru meledak dalam tangisan. Tangisan yang jauh lebih keras dan penuh penyesalan daripada yang dia tunjukkan padaku tadi. Dia pasti menyadari betapa dalam perbuatannya melukai ayahnya. Aku minta maaf ya, aku salah, aku sangat malu. Isaknya, aku hanya ingin mereka berhenti mengejekku, aku ingin menjadi seperti pro player yang punya segalanya. Aku nggak mau dibilang miskin. Harga diri Risa, kata Arman, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Harga diri itu bukan dibeli dengan item curian, nak. Harga diri itu dibangun dengan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Kau memilih jalan pintas,
kau memilih berbohong, dan lihat sekarang, apa yang kau dapatkan, ayah dan ibumu terluka, dan kau sendiri ketakutan. Aku berjalan ke dapur, mengambil laporan ban yang sudah dihitung, aku kembali dan menyerahkannya ke tangan Arman. Tunjukkan padanya men, dia harus tahu angkanya. Arman mengambil laporan itu, matanya kembali menunjukkan rasa sakit saat melihat total kerugian. Dia melipat kertas itu menjadi 2 dan memberikannya pada Risa. Lihat ini Risa. Angka di sana adalah total uang yang kau ambil untuk modal dan status palsumu, 20 juta rupiah. Uang ini seharusnya digunakan untuk membayar biaya masuk kuliah kakakmu Bima. Wajah Risa langsung pucat pasi, dia memegang laporan itu dengan tangan gemetar, membaca angka yang tertulis tebal di sana. Dia mungkin hanya berpikir dia mengambil ratusan ribu, tapi melihat totalnya, dia pasti menyadari betapa seriusnya masalah ini. Arman mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati Risa. Matanya menatap putrinya dengan tatapan yang sangat menusuk. Kau tidak hanya mencuri dari kami, kau mencuri dari kakakmu, kau mencuri dari masa depan Bima. Bagaimana kau akan mengganti ini nak? Bagaimana kau akan mendapatkan kembali kepercayaan kami? Pertanyaan itu menggantung di udara, membebani Risa. Dia tidak punya jawaban. Tidak ada item game yang bisa dia jual untuk mendapatkan kembali kepercayaan kami. Dia hanya bisa menangis, merasakan beban penuh dari konsekuensi perbuatannya. Aku menyadari betapa pentingnya konfrontasi ini. Arman tidak hanya memarahi Risa, ia sedang mengupas lapis demi lapis kebohongan yang telah dibangun Risa, hingga menyentuh inti masalah, hilangnya moralitas dan kecerobohan digital yang telah dia lakukan. Ini adalah titik terendah kami sebagai keluarga, tetapi aku tahu, ini juga adalah awal dari penyembuhan. Risa memegang laporan ban yang kini terasa seperti beban yang menghancurkan di tangannya. Matanya terpaku pada angka 20 juta. Semua ambisi palsunya di dunia game terasa runtuh, digantikan oleh kesadaran yang mengerikan. Dia telah mencuri uang kakaknya sendiri, Bima, yang sedang berjuang keras di perantauan. Dia menatap ayahnya, lalu menatapku. Dengan mata yang kini tidak lagi hanya dipenuhi ketakutan, tetapi penyesalan yang murni dan menyakitkan. Aku tidak tahu angkanya sebesar ini ya, kata Risa, suaranya kini sangat pelan, hampir tidak terdengar. Dia meletakkan laporan itu di lantai, lalu bersujud, menyentuh kaki Arman dengan kepalanya. Maafkan aku ayah, maafkan aku ibu, aku tidak pantas mendapatkan kepercayaan kalian, aku akan ganti uangnya, aku akan jual semua item dan akun gameku, aku akan berhenti sekolah dan bekerja paruh waktu kalau perlu. Aku dan Arman saling pandang, kami tahu kesungguhan Risa kali ini nyata. Dia tidak lagi memohon karena takut hukuman, tetapi karena rasa malu dan bersalah yang mendalam. Arman menarik napas panjang, lalu mengangkat Risa, memeluknya erat-erat. Pelukan itu bukan lagi pelukan kasih sayang yang hangat, melainkan pelukan yang penuh duka, namun juga harapan. Ayah tidak mau kau berhenti sekolah Risa, kata Arman, suaranya kini melunak, mengusap punggung putrinya. Itu bukan solusi, kau harus membayar kesalahan ini dengan tanggung jawab dan perubahan. Bukan dengan menghancurkan masa depanmu sendiri. Aku maju dan ikut memeluk Risa. Kami bertiga berpelukan di ruang tengah yang sunyi, di tengah malam yang dingin. Itu adalah momen paling emosional dalam hidup kami. Kami menyatukan kembali kepingan-kepingan keluarga yang nyaris hancur. Setelah momen haru itu, Arman kembali bersikap tegas dan praktis. Baiklah, sekarang kita harus membuat rencana. Arman menatapku. Ida, kau sudah memblokir semua aksesnya. Itu bagus. Sekarang kita harus memastikan dia benar-benar terlepas dari dunia game itu dan komunitasnya. Aku mengangguk. Aku sudah menghapus semua aplikasi, termasuk chat rahasianya, tapi aku rasa kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Dia harus memahami mengapa dia melakukan ini. Ini bukan hanya tentang game, ini tentang kebutuhan validasi diri dan status sosial yang salah tempat. Betul, sahut Arman. Mulai besok pagi Risa, semua gadget pintarmu akan ayah ambil. Kau akan menggunakan ponsel yang sederhana, hanya untuk telepon dan pesan darurat. Internet hanya boleh kau akses melalui laptop, di ruang tengah, dan ayah atau ibumu harus selalu ada di dekatmu. Ini bukan hukuman nak. Ini adalah cara kami untuk melindungimu dari dirimu sendiri, sampai kami yakin kau sudah bisa memegang kendali lagi. Risa menerima keputusan itu tanpa protes. Aku mengerti ya, aku akan melakukan apapun yang ayah dan ibu minta. Di matanya, aku melihat secercah harapan. Harapan untuk kembali menjadi Risa yang lama, Risa yang jujur, bukan nyiksit si pedagang curang. Lalu tentang uangnya, sambungku, mengambil alih, kau tidak perlu berhenti sekolah, tapi, kau akan bekerja paruh waktu setiap libur semester, uang saku harianmu akan kami kurangi.
Dan sisanya akan ditabung sebagai cicilan untuk mengembalikan uang kakakmu. Kau harus belajar nilai uang yang sebenarnya, Risa. Ini adalah tanggung jawabmu. Risa mengangguk lagi, penyesalan dan tekad terpancar dari wajahnya. Keputusan terakhir yang kami ambil adalah mencari bantuan profesional. Kami sepakat untuk menghubungi seorang konselor remaja yang juga memahami kecanduan internet dan kejahatan siber. Kami tahu, kami tidak bisa menyelesaikan trauma ini sendirian. Kami perlu pihak ketiga untuk membantu Risa memproses rasa bersalahnya dan mengarahkan kembali kecerdasannya ke jalan yang benar. Pagi menjelang, Arman hanya tidur sebentar. Ia harus membereskan sisa pekerjaannya. Risa tanpa disuruh, bangun pagi dan langsung membantu membereskan rumah. Ada ketenangan baru, meskipun dibalut kesedihan. Di rumah kami, ponsel pintar Risa kini tergeletak di laci Arman, sebuah simbol dari akses yang hilang dan kepercayaan yang harus dibangun kembali. Aku menatap Risa dari dapur, melihat dia mencuci piring dengan tekun. Aku tahu, anakku memang cerdas, sangat cerdas. Kini tantangan kami sebagai orang tua adalah memastikan kecerdasan itu tidak lagi digunakan untuk menipu, tetapi untuk membangun. Aku tidak pernah menyangka bahwa pencurian identitas digital yang sering kulihat di berita akan terjadi di dalam rumahku sendiri, dilakukan oleh anakku sendiri, sebuah kenyataan yang sangat pahit, namun juga menyadarkan kami. Ancaman terbesar seringkali datang dari tempat yang paling tidak terduga, di balik layar gadget yang kita berikan dengan penuh cinta. Mulai hari itu, kami memulai proses yang panjang, proses pemulihan, proses membangun kembali kepercayaan, dan yang paling penting, proses mengajarkan Risa bahwa kejujuran dan integritas adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada semua item dan status di dunia virtual. Ini adalah akhir dari sebuah kebohongan, dan awal dari kisah nyata tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk sembuh. Pelajaran terbesar dari kisah Ida dan Risa adalah bahwa ancaman terbesar di era digital seringkali datang dari tempat yang paling tidak terduga, rumah kita sendiri. Kepercayaan bukan tanpa batas, kepercayaan harus selalu disertai dengan pengawasan yang bijak, terutama di dunia digital. Orang tua tidak boleh gaptek karena kejahatan siber tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi bisa juga dilakukan oleh anak-anak yang cerdas dan licik demi validasi diri dan uang. Kisah ini mengajarkan bahwa motif kejahatan digital pada remaja seringkali bukan hanya uang, melainkan kebutuhan untuk diakui di dunia maya. Harga diri tidak boleh dibeli dengan uang curian, melainkan harus dibangun melalui integritas dan kejujuran di dunia nyata. Waspadai digital footprint. Perhatikan dan kenali setiap detail transaksi kecil yang mencurigakan. Para pelaku, termasuk Risa, mengandalkan anggapan bahwa transaksi kecil akan luput dari perhatian. Kita harus selalu memeriksa digital footprint kita. Kecerdasan moral, kecerdasan tanpa moralitas adalah senjata yang berbahaya. Kecerdasan Risa terbukti luar biasa dalam merancang kejahatan. Tugas orang tua adalah mengarahkan kecerdasan anak agar digunakan untuk tujuan yang positif, bukan untuk menipu. Konsekuensi dan komunikasi. Masalah keluarga sebesar ini harus dihadapi bersama dan dengan ketenangan. Konfrontasi yang disertai ketenangan dan bukti nyata lebih efektif daripada amarah, karena fokusnya akan beralih dari hukuman menjadi penyesalan, tanggung jawab, dan pemulihan kepercayaan.